Kasus Pidra. Satu kata buat Ibu Widya yang sok pintar, yang sok maha tahu, tapi dia nggak bisa apa-apa. Satu kata untuk kamu, Ibu Widya. Walaupun kamu tahu, atau Dedi atau siapa yang tahu tentang misteri di belakang kasus Vina, emang kau bisa apa? Emang Hotman bisa apa? Yang bisa itu kan harus lembaga resmi atau aparat resmi. Makanya Hotman mengatakan, mengusulkan bentuk tim pencari fakta. Karena saya tahu kalau mengandalkan jalur pro justisia, maka hasilnya hanya terkait dengan persidangan vonis atas Peggy nantinya. Misteri sebenarnya tidak akan terkuak. Jadi kalaupun kamu tahu, Dedi tahu, si nenek apapun tahu, lo nggak bisa apa-apa. Orang juga udah tahu ada yang salah dalam kasus ini dari awal. Semua udah tahu. Emang lu udah tahu bisa apa? Nggak bisa kan? Makanya saya mengatakan bentuk tim pencari fakta. Nanti hasilnya diserahkan ke penyidik. Jangan sok gaya terus di medsos. Mene. Emang lu bisa apa sih? Cuma ngomong kayak tante cerewet aja di video, ya? Lu mau ngomong apapun, sekalipun lu tahu faktanya, lu nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Swasta ini harus secara resmi, secara formal ditindaklanjuti bentuk tim pencari fakta, ya? Ada banyak pengacara hebat katanya akan terjun langsung ke lapangan soal kasus ini menurut postingan seseorang. Apakah benar? Karena mereka mulai gelisah, para pejabat mulai gelisah. Kalau yang namanya pengacara yang hebat-hebat itu kan miliaran bayarnya. Lalu untuk melawan yang namanya pernyataan mantan Bareskrim kita, yaitu Bapak Susno Doaji, membuat pernyataan di televisi bahwa kalau Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan karena Saka Tata itu orang yang tidak bersalah, termasuk yang namanya Peggy Setiawan yang ditahan seorang kuli bangunan tersebut. Sepertinya yang saya amati banyak pejabat yang gelisah ketika Bapak Susno Doaji membuat pernyataan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan belum lama katanya cek psikolog itu, ya. Pernyataan Bapak mantan Bareskrim kita yaitu Susno Doaji bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan. Bebaskanlah. Nah, sepertinya guys banyak yang geram di luar kalau Peggy Setiawan kuli bangunan itu diminta dibebaskan. Lalu yang belum saya dengar pernyataan dari seorang pemimpin negara. Apabila ada rakyat kecil ditangkap, salah tangkap dan tidak ada klarifikasi sama sekali atau angkat bicara. Kemudian Bapak Jokowi juga seorang presiden tidak ada instruksi untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk berbicara tegas akan membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Di mana keadilan itu? Saya tanya, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, di mana keadilan itu? Apabila ada mantan Bareskrim yang pernah dipenjara karena mengangkat kejujuran tentang hukum di Indonesia, ada pepatah yang katanya cicak lawan buaya kala itu, ya, berbicara tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai rakyat kecil tulang punggung keluarganya, ya harus dibebaskan. Kemudian banyak orang menurunkan pengacara-pengacara yang hebat yang nilainya kalau disewa itu nggak tanggung-tanggung sampai miliaran, ya kan? Nah, kenapa sampai saat ini pemerintah kita, Kapolri kita masih diam bungkam, tidak angkat bicara? Tolong, saya instruksikan kepada jajaran Polri, seluruh penegak hukum di Indonesia ini, tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua BAP itu adalah salah tangkap, pelaku yang aslinya tidak ditangkap. Dan kemudian untuk Bapak Kapolri juga,
Kenapa tidak ada instruksi untuk anak buahnya? Kepada yang terhormat bapak-bapak jajaran Polri, Polres, dan sekitarnya, ya Polda dan lain-lain itu, tolong dipanggil semua orang yang banyak-banyak klarifikasi itu. Kenapa Bapak Kapolri kita masih bungkam? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Boleh saja kalian membohongi yang namanya publik ini, masyarakat, dengan perubahan-perubahan BAP segera dirubah apabila orang tidak melihat, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Pak, khususnya untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden, kenapa belum ada bicara? Jangan jika ada rakyat bertanya, Pak bagaimana tentang kenaikan BBM, tanyakan sama Kominfo. Pak bagaimana tentang kasus ini, tanyakan sama Kapolri. Rakyat disuruh bertanya-tanya terus, bertanya. Pak melek, buka mata dua-duanya, jangan gejala katarak ya Pak. Kenapa saya ingin keadilan di Indonesia ini, terutama pernyataan yang namanya Bapak Susno Duaji, mantan Bareskrim yang pernah ya dijadikan tumbal seorang mafia dulu ya. Itu harus dilindungi. Kemudian orang-orang yang berbicara membuka fakta yang sebenarnya itu butuh perlindungan, harus dilindungi. Kenapa penegak-penegak hukum ini hanya boleh digenggam oleh orang-orang yang tinggi, banyak uang dan sebagainya, yang mampu menyuap dan suap? Itu loh Pak. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri ya, dengan pernyataan-pernyataan saya ini untuk Bapak Kapolri khususnya, tolong Pak ya, angkat suaranya kencang-kencang pakai mikrofon ya, voltasenya yang 10 lebih kalau bisa, agar telinga-telinga anak buah Bapak, jajaran-jajaran Polri, Polres, Polda dan sebagainya itu mendengarkan Pak. Tolong angkat suaranya sekencang-kencangnya, agar kenapa? Panggil semua orang-orang yang banyak klarifikasi yang mengancam orang, yang menyentil-nyentil dan mengupload semua keluarganya itu. Dipanggil. Dan satu permintaan saya ya Bapak Kapolri, rumah-rumah mantan-mantan pejabat itu ya, asal mulanya itu tolong diusut. Dari NJOP-nya pembelian pertama, dari surat pembelian pertama jual belinya, tolong diusut. Jangan semua rakyat Indonesia ini diajari manipulasi data. Apalagi hanya titipan. Ya, tolong Pak, sertifikat itu kan ada nomornya. Itu diurus oleh siapa, pemiliknya siapa, itu dari utamanya. Kasus ini bermula dari bubuk, kemudian mengintai seseorang seperti orang mengintai saya, memantau saya ya, itu merembet, akhirnya terjadilah menyatakan anaknya sendiri itu sebagai murni kecelakaan di lalu lintas, dan di akhir penutupan kasus itu ditutup. Kemudian banyak orang yang bilang, Widya kemarin 2016 kemana aja? Ada, saya mengamati itu. Jadi buat Bapak Kapolri, saya harap ya penegakan hukum ini benar-benar, tolong, kalau memang ada undang-undang yang menguntungkan hanya untuk pejabat itu yang perlu dirubah, jangan BAP yang dirubah. Untuk menjebloskan, untuk mengamankan diri, untuk para pejabat, para penegak hukum. Itu saja buat saya. Ya, apakah kritikan saya ini terlalu pedas Pak untuk negara ini? Sehingga juga harus ditangkap saya mengkritik dan memberitahu jalan utama pemeriksaan tentang kasus Vina dan Eki ini. Ya, apakah saya harus dipantau, diintai dan segala macam? Tolong, kalau itu memang Kapolri penegak hukum, kalau itu Bapak Presiden itu ya
hak milik rakyat negara Republik Indonesia ini, rakyat-rakyat yang pejabat tinggi itu jangan dibebaskan begitu saja memegang hukum. Ya, kuatkan pula buat rakyat-rakyat kecil. Halo, negara Republik Indonesia pemimpinnya jangan buta, jangan katarak, jangan tuli. Begitu juga dengan Kapolrinya. Saya harap Bapak Kapolri juga jangan buta, jangan tuli, jangan katarak. Ya, mengenai permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini tumpul untuk para pejabat, tapi berlaku hanya untuk rakyat-rakyat, terutama rakyat-rakyat yang kritik untuk pemerintahan. Hanya itu saja. Semoga Bapak Kapolri dan Bapak Presiden itu membuka telinganya. Dan semoga pernyataan Bapak yang namanya Susno Doaji itu sesuai nurani saya. Masuk di nurani saya. Bebaskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, karena penangkapan salah. Apakah nanti orang yang menangkap Peggy Setiawan itu penangkapan salah itu berani minta maaf secara tertulis atau secara publik? Sejauh ini saya belum ada yang namanya melihat permintaan maaf dari pori-pori kita apabila itu ada salah tangkap. Apabila itu salah BAP, belum ada. Salam waras buat Bapak Listio Sigit dan Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia ini. Oke, salam NKRI. Yang dia punya cuma hanya begitu saja. Karena kan yang ditontonkan oleh publik kan seperti itu aja. Nggak ada yang memang kesenambungan. Iya, kemungkinannya ya. Mungkin itulah makanya kenapa mereka itu melakukan namanya tes psikologi. Ya, tes fisiologi itu kan pada dasarnya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum karena dia mengakui, dia menganggap bahwa bukti yang dimilikinya itu lemah. Ya, sehingga dia itu melakukan tes fisiologi untuk menambah kekuatan alat bukti yang lemah tersebut. Nah, sekarang kita kalau berbicara tes fisiologi yang dilakukan harusnya 8 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sudah ada perbedaan karakter, sudah ada perbedaan pemikiran, sudah ada perubahan tubuh, fisik, segala macam, itu kan cukup lama. Dan perbedaannya itu juga sangat signifikan. Kenapa mereka tidak melakukan dari dulu seperti itu terhadap para tersangka yang lainnya juga? Nah, kenapa yang ini harus dilakukan si Peggy ketika sudah 8 tahun baru dilakukan tes psikologi katanya? Dengan dasarnya adalah ada rentetan suatu peristiwa yang terjadi 8 tahun lalu. Kan lucu namanya itu. Nggak masuk akal kan itu. Mana logika berpikirnya seperti itu? Kejadiannya 8 tahun lalu, ya, di tes psikologinya sekarang dengan berdasarkan berharap bahwasanya Peggy ini memiliki ingatan yang lemah, atau katakanlah Peggy ini katakanlah yang lemah, kejiwaan atau yang gimana? Ya itu lucu lah. Itu yang dibilang namanya prejudice, ya, unfair prejudice, yaitu persangkaan-persangkaan yang nggak wajar, yaitu. Kenapa? Karena itu diawali dengan barang bukti yang disangkakan kepada tersangka tidak sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Itulah timbulnya jadi unfair prejudice. Terus begitu. Bisa katakan bahwasanya ini bukan salah tangkap atau asal tangkap, tapi memang ini sengaja ditangkap. Ya, untuk menguatkan alibinya bahwa terjadi peristiwa ini. Itu loh. Karena mereka juga salah langkah ketika mereka melakukan pre-release, ketika mereka sudah melihat baca putusan tersebut 3 DPO fiktif itu. Ya. Mereka harus kuatkan itu. Ya. Ini udah panik, udah saya bilang bahwasanya akan terjadi namanya perang saksi, ya, perang alat bukti, dalam hal ini adalah saksi. Itu untuk mempertahankan alibi mereka, memperkuat alibi mereka, itu sebenarnya tujuan mereka itu loh. Ya, karena mereka sudah panik. Nah, pertanyaannya sekarang alat buktinya itu yang mereka itu tidak memiliki itu loh. Sehingga makanya saya katakan dari kemarin, ini akan muncul terus saksi-saksi yang baru yang mencoba memperkuat saksi yang ini, mencoba kayak ini kemarin. Ada saksi lagi yang memperkuat saksinya si Mel ya. Ya. Nah, itu akan muncul yang belum pernah dihadirkan di persidangan. Ya, akan begitu terus. Ya, ini kan sangat lucu, ironis sekali gitu loh. Ya, kalau udah seperti itu penanganannya perkara peristiwa, wah ya kacau lah negara kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan alat bukti yang ditujukan pada kita sampai detik ini terhadap penetapan tersangka kepada Peggy kalau berdasarkan surat-surat tersebut, ijazah segala macam maupun Facebook. Tapi nggak tahu ya kalau seandainya di belakang itu
itu adalah strategi dari pihak kantor kepolisian bahwa mereka memiliki alat bukti yang lebih kuat daripada itu. Ya, saya nggak tahu kalau masalah itu, tetapi yang ditunjukkan pada kita pada sampai saat ini itu bukti-bukti yang cukup sangat lemah sekali, yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana. Terima kasih. Iya, makanya kita di sini diskusi itu aneh gitu. Ketika apa ya? Kok bisa gitu ya dengan alat bukti yang tidak kuat begitu dipaksakan. Facebook itu kan ada waktu, lokasi, sama tanggal dan tahun gitu. Jadi kalau aku selidiki dari status-status yang dihapus di Facebooknya Peggy itu udah dihapus. Yang diminta passwordnya sama penyidik itu dia ada di Bandung. Kalau gua lihat itu jarak waktu sama lokasi sama tanggal dan waktu dia bulan Agustus itu dia ada di Bandung itu, gitu, nggak di Cirebon. Makanya dihapus itu. Kalau dia bilang itu bukti, oh itu nggak bisa ambil dasar dari situ. Itu parah itu. Ngapain yang Facebook? Semua orang punya Facebook gitu. Tapi nggak kayak gitu juga. Kalau mau jadikan petunjuk ya bisa-bisa aja. Tapi kalau mau alat bukti bukan itu buktinya. Buktinya ini gini. Ini kan 2 korban. Yang mana dia bunuh yang mana ini? Itu sedangkan mereka ada 11 orang gitu. Kalau memang nah peran yang dakwaan sama Peggy itu cuma meraba payudara sama mencium gitu, itu perannya. Kalau Andi sama Dani ini Otak pelaku itu. otak pelaku yang memukul, memerkosa, terus bawa dari TKP Pisang ke over gitu. Itu dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah dari situlah hakim berkeyakinan sebenarnya bisa dibantah sama kuasa hukum dari itu. Kalau ada ini itu kan bisa perang di situ, harus ada punya power. Kalau Rasman itu kan dia bantah itu, enggak seperti itu. Masa hakim memutuskan ini nggak bisa, masa putusan sekali 7 orang langsung hukuman seumur hidup. Mana mereka itu ngapain gitu? Di sini nggak ada pasal pemerkosaan di sini. Terus mau kasih seumur hidup, semasa semua kena seumur hidup. Aneh nggak? Itu aja udah Itu peran pembunuhan kayak gimana itu? Kalau kasus pembunuhan bisa semuanya. Pembunuhan biasa mungkin gitu ya. Apapun pembunuhan biasa juga sama. Gitu. Karena di situ Iya, tapi perannya. peran di situ udah ditertulis di dakwaan sama BAP sadis itu yang rapi itu. Setiap orang itu ada punya peran masing-masing gitu. Itu yang Berarti bikin kan ada berat sama mereka. tingkat rendahnya, tingkat tingginya. Jadi yang jelas ini udah janggal ketika pembunuhan berencana tersebut pelakunya diberikan suatu hukuman yang sama seumur hidup. Udah lucu ini. Hah? Undang-undang mana seperti apa ini begini? Izin Bang Ronald, Bang Pau, Bang Luki, mau nanya nih Bang, karakter dari semua yang pelaku yang 5 di penjara itu gimana Bang karakternya tuh? Karakter perilakunya tuh. Mereka itu orang-orang kampung kayak polos aja, kebanyakan diam gitu. Kayak masih anak-anak di bawah umur lah, masih mau masuk remaja. Kalau di tahun-tahun ini di 2016 itu kan yang paling bawah umur kan Sakatata di situ. Yang yang dia simpan memuncak di curhatan dia itu meledak di tahun 2024 ini. Karena dia udah nggak tahan juga itu, ngapain juga dia tahan itu apa yang dia rasakan selama ini. Itu kalau dia memang ngapain dia juga mau menerangkan sepanjang lebar. Terus ada si Liga Akbar, mau muncul lagi ini saksi-saksi ojek, muncul lagi saksi Siroto, muncul lagi itu. Kalau memang pembunuhan berencana nggak ada itu kayak muncul kayak gitu. Udah aneh dari awal, dari saksi-saksi udah ngawur, sama Aib, sama Maemel ngawur semua itu. Ada kesurupan, mana ada. Kalau kalian memang agama Islam itu ngapain kalian percaya itu kesurupan? Itu nanti tersesat di situ. Kalau mau kalian lihat dari Vina, sebenarnya kan udah dari awal gue bilang kalau kita beranjak mau menyelidiki kasus itu ada 2 korban. Satu korban meninggal di rumah sakit, satu meninggal di tempat gitu. Jadi kalau keterangan dari Gojek itu ada terjadi
pertengkaran di tengah jalan. Memang motor itu nggak apa-apa gitu, tapi ada pertengkaran lah, kayak dihadang gitu. Ada beberapa orang ya mungkin Coba hanya coba perkelahian coba biasa, coba terus jadi pemukulannya, jadi meninggal lah di tempat gitu, karena ada berang keras itu yang kena di kepala. Tapi kan pakai helm itu bisa hancur ya. ini menurut Bang Paul apa Bang Paul? Kira-kira nih. Yang mananya Abang Koko? Bukti kepolisian yang menguatkan rangkaian ini jadi Nggak ada. Udah mau dibahas Saya mau izin kok, mungkin saya mau bertanya kok. boleh Bang. Mungkin ya Bang Yamin juga bisa menjawab ataupun Bang Roland ini pastinya sama Bang Pau yang bisa menerangkan gitu. Karena gini ya, memang nggak dipungkirin untuk kesaksian yang memberatkan Peggy ini kan tidak ada ya. Saya bilang mungkin tidak ada gitu untuk memberatkan, karena semuanya bisa dipatahkan dengan kesaksian-kesaksian saksi-saksi dari Peggy sendiri gitu.